Baik, para pendengar setia Oasis Rohani Katolik dan juga Bu Marita. Sesuai dengan tema bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang kelima, yaitu berani dan siap untuk diutus. Maka tadi dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, kita berjumpa dengan dua sosok yang luar biasa. Nabi Yesaya dan juga Santo Paulus. Kedua-duanya punya kesamaan. Mereka available, siap sedia untuk diutus. Dan mereka berdua juga sebagai utusan untuk menjadi pewarta yang handal, mereka menyadari sisi-sisi kelemahan mereka. Kalau saya boleh ulangi, Yesaya merasa, aduh mulut saya najis, saya juga tinggal di tengah bangsa yang najis bibirnya. Lalu Santo Paulus juga menyadari masa lalunya ketika dia menganiaya begitu banyak umat pengikut Tuhan atau pengikut jalan Tuhan, tapi pada akhirnya dia dipanggil dalam perjalanan ke Damaskus dan dia siap untuk tugas yang dikhususkan, yaitu menjadi pewarta sabda, pewarta Injil. Dan tadi saya mengutip, celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil. Nah, ternyata kedua-duanya ini dari kelebihan dan kekurangan mereka, Tuhan pakai mereka sebagai pewarta yang siap dan berani untuk diutus. Di dalam bacaan Injil, kita juga sebetulnya bertemu dengan nuansa yang sama. Masih sekitar panggilan untuk menjadi pewarta yang handal, yang perlu berani dan perlu siap. Dimulai dengan pengalaman Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan tentu menegakkan Kerajaan Allah. Dan diceritakan dia berada di pinggir danau Genesaret, memperhatikan begitu banyak orang. Dan sambil memperhatikan mereka, kita pasti langsung ingat orang-orang itu begitu takjub dengan Yesus yang melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang luar biasa, orang sakit disembuhkan, bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Mereka juga mendengar setiap perkataan yang penuh kuasa dan wibawa. Maka ketika dia berada di pantai Danau Genesaret, dia memandang begitu banyak orang dan dia punya keinginan menunjukkan dirinya sebagai seorang pewarta dengan memanggil orang-orang yang sebetulnya dia sudah kenal. Simon, yang kebetulan punya perahu ada di situ, dia panggil dan dia duduk di atas perahu dan disuruh maju lagi ke tempat yang lebih jauh dari pantai, supaya dia bisa leluasa berbicara dengan orang-orang yang ada di pinggir pantai itu. Setelah itu kita mendengar cerita tadi, setelah selesai dia mengajar banyak orang, lalu dia minta, ayo bertolak lebih dalam, ke laut yang lebih dalam. Atau meminjam Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua, dia mengatakan, duc in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ketika mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu Yesus minta pada mereka untuk menangkap ikan. Tapi Simon, seorang nelayan tulen, itu mengatakan, Guru, semalam-malaman kami ada di sini. Kami tidak menangkap seekor ikan pun. Tapi karena engkau menyuruh saya untuk menebarkan jala, yes, saya menebarkan jala. Dan pada saat itu, dia menangkap begitu banyak ikan. Bahkan dia panggil Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus dari perahu yang lain datang dan ikut membantu. Dan perahu mereka pun hampir tenggelam. Momen seperti ini membuat Simon menyadari kemanusiaannya. Dia langsung tersungkur dan mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tidak layak. Tapi di saat yang sama, Yesus mengatakan,
jangan takut. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Berubah status dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan mereka lalu meninggalkan segala-galanya, lalu mengikuti Yesus. Dan kita kenal mereka sebagai rasul-rasul atau utusan. Nah, kita lihat bahwa di dalam bacaan Injil ini, hal yang indah juga. Bahwa para pewarta yang handal itu tidak lepas dari, pertama, dari Yesus. Yang adalah pewarta yang paling unggul, paling ulung. Dia yang menunjukkan keteladanan itu dengan mengajar dan melakukan tanda-tanda. Dan dari keteladanan itu, dia mau supaya manusia mengikuti keteladanan yang dia tunjukkan. Orang seperti Simon atau Kefas, kalau dalam bacaan kedua Kefas, atau Yakobus dan Yohanes, kedua bersaudara anak-anak Zebedeus, mereka ini dipanggil untuk bertolak lebih dalam lagi, supaya mereka bisa menjadi bukan lagi penjala ikan, karena jalannya akan koyak, tapi menjadi penjala manusia, mengubah manusia menjadi baru di dalam Kristus. Pewarta yang handal juga tidak lepas dari kekurangan yang mereka miliki. Maka Simon dengan sangat jujur mengatakan dirinya di depan Yesus dengan tersungkur bahwa dia itu orang berdosa. Pewarta yang handal itu tahu diri bahwa dia itu orang berdosa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kudus. Itu. Ya. Pastor, apakah hubungan antara bacaan pertama, bacaan kedua dengan bacaan Injil, Pastor? Ketiga bacaan yang hari ini kita dengar memang punya hubungan yang sangat erat. Yang pertama, bahwa ketiga bacaan ini sama-sama memanggil kita semua untuk menjadi pewarta-pewarta sabda yang handal. Yesaya dipanggil untuk menjadi pewarta. Dan dia melakukan itu, dan kita mengenal dia sebagai Nabi Yesaya, seorang nabi besar. Paulus itu juga dipanggil menjadi seorang pewarta Injil, dan dia adalah Rasul Agung. Mengikuti bacaan hari ini, dia adalah pewarta kebangkitan Kristus bagi bangsa-bangsa. Di dalam bacaan Injil, kita bertemu dengan sosok para rasul. Simon Petrus tentu tidak lepas dari saudaranya, yaitu Andreas. Yakobus dan saudaranya adalah Yohanes. Mereka adalah 4 nelayan pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Berubah dari nelayan menjadi penjala manusia. Apa artinya itu? Artinya bahwa mereka berusaha untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, di mana mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, mencari lebih banyak orang untuk bisa diselamatkan. Ketika menyelamatkan orang yang dikatakan menjadi penjala manusia ini, orang-orang yang diselamatkan itu tidak hanya bisa berdoa Bapa kami Salam Maria dan kemudian kepada Bapa, tapi mereka juga harus diberdayakan. Perutnya harus terisi supaya mereka juga bisa berdoa dengan baik. Itu menjala manusia. Apakah kesimpulan pada bacaan hari ini agar menjadi bekal bagi para pendengar yang terkasih, Pastor? Iya, Bu Marita dan para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang ingin saya tekankan berhubungan dengan bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang kelima ini. Hal yang pertama adalah kita harus berani dan siap untuk diutus sebagai orang yang sudah dikuduskan melalui sakramen pembaptisan. Tadi saya singgung bahwa panggilan untuk menjadi pewarta sabda itu bukan monopoli kaum berjubah. Bukan. Itu adalah tugas perutusan kita sebagai orang-orang yang dibaptis.
orang-orang yang sudah dikuduskan, dan itu tugas kita sebagai gereja masa kini untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Nabi Yesaya, yang sudah dimulai oleh Santo Paulus, yang sudah dimulai oleh keempat rasul pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Jadi kita juga pada saat ini terpanggil untuk bisa menjadi pewarta, karena kita sudah dibaptis, sudah dikuduskan pada saat dibaptis. Yang kedua, panggilan untuk mewartakan sabda Tuhan adalah sebuah urgensi. Sebuah tugas yang sangat penting bagi kita sebagai gereja masa kini. Saya meminjam Santo Paulus yang tadi sudah 2 kali saya ulangi dalam 1 Korintus bab 9 ayat yang ke-16, di mana Santo Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Maka mewartakan Injil adalah tugas kita semua. Pada zaman ini, tentu kita mewartakan Injil tidak semata-mata dengan berteriak sampai suara kita parau. Karena mungkin yang mendengar akan semakin terbatas. Tapi kita bisa mewartakan Injil dengan hidup kita yang nyata. Hai para orang tua, Anda bisa menjadi pewarta Injil dengan hidup yang terbaik sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Jadilah yang terbaik. Yang baik sudah banyak orang. Yang terbaik inilah yang harus dicari. Hai orang-orang muda, Santo Yohanes Paulus II mengatakan, non abbiati paura, do not be afraid, jangan takut untuk ikut mewartakan sabda Tuhan atau mewartakan Injil. Wartakanlah itu dengan hidupmu yang terbaik sebagai orang muda. Kami sebagai orang yang dibaktikan atau orang yang hidup bakti juga terpanggil untuk terus-menerus membaharui diri, mewartakan Injil dengan hidup kami yang nyata dalam komunitas, dalam menghayati panggilan kami yang sangat luhur. Jadi itu ya, untuk memaknai celakalah aku kalau aku tidak bisa mewartakan Injil. Dan yang ketiga adalah pewarta yang handal itu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Ia akan berusaha untuk memurnikan dirinya di hadirat Tuhan. Orang seperti Yesaya, nabi besar. Tapi dia menyadari, saya ini celaka ini. Saya bermulut najis. Saya juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang berbibir najis. Kekerasan verbal ada di mana-mana. Omong kata-kata yang kotor, omong tentang orang lain, itu dialami oleh Nabi Yesaya. Dan dia berpikir, aduh, saya sudah teracuni oleh hal-hal seperti ini. Gimana ini? Tapi Tuhanlah yang menguduskannya dengan api dari mezbah. Disentuh mulutnya, dia bisa berbicara hal-hal yang kudus. Nabi Yesaya. Santo Paulus menyadari masa lalunya. Wah, berapa orang yang dia bunuh. Tapi dia menyadari Tuhan menampakkan diri yang terakhir kepada saya seperti kepada seorang bayi prematur yang lahir sebelum waktunya. Tapi kita kenal Paulus yang mengenal dirinya ini menjadi rasul agung yang luar biasa, pewarta yang handal. Dia tahu kelebihan, tahu juga kekurangannya. Santo Petrus dalam bacaan Injil juga mengetahui kekurangannya. Dia mengakui dirinya di depan Yesus, Guru, semalam-malaman kami mencari ikan, kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, oke deh, saya lakukan itu. Dan ketika dia menyadari betapa banyak ikan yang dia tangkap, dia tersungkur di hadirat Yesus dan mohon pengampunan yang berlimpah karena dia orang berdosa. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Itu sosok Petrus yang akhirnya diubah menjadi penjala manusia. Jadi pewarta yang handal itu adalah seorang yang mengetahui kelebihannya dan tahu kekurangannya.
Tidak ada seorang pewarta pun yang mengklaim dirinya sebagai orang kudus. Tidak. Dia pasti orang berdosa yang mau disempurnakan, sama seperti 3 sosok besar ini, Yesaya, Paulus, dan Simon Petrus. Itu kira-kira 3 hal penting yang mau menjawabi tema dari semua bacaan pada hari ini adalah saya bersedia untuk berani dan siap untuk diutus. Maka para pendengar setia, Oase Rohani Katolik, Bu Marita, dan saya, kita semua hari ini sangat dikuatkan. Kita harus berani dan siap diutus untuk menjadi pewarta yang handal. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor John Labatolok SDB dan saya Benedikta Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pastor John. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau sungguh luar biasa. Pada hari ini Engkau juga memanggil kami untuk menjadi pewarta-pewarta yang handal, seperti Nabi Yesaya, Santo Paulus, dan juga Santo Petrus. Ketiga sosok yang sangat menginspirasi kami hari ini dengan segala kelebihan yang kami miliki dan juga kekurangan yang kami miliki. Sadarkanlah kami, segala hal terbaik yang kami miliki, kami syukuri, dan kami tetap setia untuk ikut mewartakan sabdamu kepada segala makhluk. Segala kelemahan yang kami miliki, dosa dan salah yang kami lakukan, Tuhan, kami juga mau bersungkur di hadapan-Mu dan memohon pengampunan yang berlimpah daripadamu, supaya Engkau melayakan kami menjadi pewarta-pewarta yang handal. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Ya.